Assalamualaikum, hai sobat Rang Mesin. Jumpa lagi ya di channel kita. Semoga sobat dalam keadaan sehat dan baik selalu sobat. Oke baik sobat, jadi di kesempatan video kali ini Ruang Mesin akan kembali sharing di seputaran dunia otomotif. Di depan kita ini sudah ada satu unit Toyota Avanza seri G tahun 2014. Jadi kemarin yang punya itu menginformasikan bahwa Om, kalau di jalan berlubang kenapa ya bagian belakang kok jedak gitu ya. Jadi ribbon shocknya itu katanya langsung jedak jedak gitu. Nah, di pengalaman yang lama juga kemarin juga sempat saya trial kendaraannya, saya bawa jalan. Memang ada arah ke rubber bushing link stabil yang belakang ya, atau lateral. Umumnya orang bilang itu bushing lateral. Nah, nanti saya tunjukkan. Nah, itu dia sobat. Kelihatan ya. Nah, yang memanjang ini adalah bushing lateral. Nah, ini. Nah, biasanya yang rusak itu hanya di bagian bushing di dalamnya baut ini sobat. Seperti Avanza saya yang dulu itu rusaknya di sini. Karena bisa kita lihat juga kenapa kita kemarin analisanya di sini. Bisa sobat lihat ya, bautnya aja sudah kayak gitu, otomatis itu udah lama sekali nggak pernah dilakukan penggantian spare part rubbernya atau bushingnya. Nah, nanti kita buka, kita lihat kondisi rubbernya itu seperti apa. Oke. Jadi bagi sobat yang mengalami hal yang sama, seandainya shock sudah baru nih Om, ini kan kelihatan baru nih ya, shocknya baru tuh, masih bersih juga tuh yang kiri. Cuman kenapa kok ribbonnya setiap kita melewati marka kejut atau melewati jalan berlubang bekas galian sedikit gitu dia langsung jedak jedak. Nah, itu sobat bisa arahkan analisa perbaikannya ke sini. Mungkin nggak semua problemnya itu sama di sini, cuman paling tidak kita sudah meminimalisir analisa ya. Oke, langsung aja kita buka. Jadi murnya ini menggunakan kunci 19, shock 19 atau passing 19 bisa. Nah, nanti kita lihat bagian rubbernya, kondisinya sudah seperti apa. Oke baik sahabat, jadi kita langsung buka ya. Semoga nggak ada kendala karena ini threadnya sudah begini. Di sini saya menggunakan impact. Nggak kenceng ya, rasa sekali. Kita lihat kondisi rubbernya. Sudah ini ya. Sudah pipih. Nah, itu sobat lihat bagian dalamnya. Kita buka saja. Nah. Oke, kita buka. Nah, seandainya sobat susah ya membuka ini, mungkin seret. Ini pentokin aja di sini. Nah, di sini pentokin. Lalu ini sebagai pencongkel. Jadi nanti tahanannya di sini. Seperti ini. Nah, banyak cara, cuman ini saya mencontohkan yang mudah saja. Oke. Kondisi pusingnya tuh bagian dalamnya sudah aus. Nah, ini yang bagusnya kan kondisinya seperti ini. Bisa sobat lihat perbandingannya yang bagian luarnya ya. Beda sekali. Beda. Oke. Kita bersihkan dahulu menggunakan brush. Kita bersihkan dahulu, kita buka saja. Sisa-sisa karet ada di sini yang menempel, bersihkan saja. Lalu yang di sini kelihatan ya, di dalam tuh ada, kita bersihkan juga.
Oke, sudah bersih. Kita pasang kembali seperti ini. Oke, baik sobat, jadi ini yang lama tadi ya. Ini kondisinya seperti ini. Sudah melebar. Oke, jadi kita buka yang baru. Ini sparenya sudah datang. Dari awal tuh sebenarnya saya juga kurang rekomen ya bahan material yang silikon seperti ini, yang bening itu kurang cocok, karena dulu saya pernah pakai di Link Stabil juga, sudah pernah saya share, itu emang kurang rekomen. Nah, ini saya pakai yang hitam Stabil Kit Thailand ya, 90385 2001. Kita compare nanti ya, kalau rubber baru itu kondisinya seperti apa gitu, biar sobat juga ada pandangan. Nah, ini rubber barunya, ini rubber yang sudah kempesnya atau sudah jeleknya, bisa sobat bandingkan. Dari segi diameter aja udah kelihatan ya. Melebarnya jauh sekali tuh. Lalu plastiknya yang di tengah atau busing yang di tengah, ini juga bisa sobat lihat. Tadi sudah ada yang aus, saya fokuskan dahulu. Nah, ini di sini, nih berbeda ya. Oke, kita pasang. Jangan lupa urutannya belakang atau bagian dalam, busing, lalu rubber lagi. Oke, kita pasang. Oke, baik sobat, jadi sebelum kita pasang, rangkaiannya adalah yang pertama ada ring platnya sebagai tahanan rubber. Jadi di sini karena permukaannya kecil, jadi harus ada ini, jangan sampai ketinggalan ini ring rubber. Nah, lalu diameter rubber ini ada yang diameternya besar, ada yang diameternya kecil. Nah, ini nanti hubungannya adalah dengan R yang ada di lateralnya. Nah, ini yang diameter besar itu bagian dalam seperti ini. Masukkan dahulu. Oke, nah setelah masuk, baru busing plastiknya di tengah. Nah, setelah seperti ini, kita pasang lateral barnya. Pastikan dia nanti masuk ya sobat ya. Pastikan masuk. Nah, pastikan si karet, si busing plastiknya itu kelihatan, karena kalau enggak nanti dia akan terpres satu sisi. Ya, jadi nanti imbang, rubber yang masuk ke sisi R-nya busing ini akan sama, yang dalam dan yang luar. Nah, ini kita dorong seperti ini. Lalu kita pasang ring bagian luar, lalu kita pasang mur. Pastikan ya, si lateralnya ini tadi busing plastiknya itu di tengah-tengah. Jadi nanti saat di press itu nanti rubber bagian dalam dan luarnya itu imbang. Seperti ini. Oke, cukup. Jadi nanti seandainya kita coba masih ada rasa-rasa, ini bisa kita ini lagi, kencangkan lagi, karena ini nanti akan terpres di rubbernya. Kita lihatkan ya. Oke, baik sobat, jadi bisa sobat lihat ya, rubbernya imbang ya, yang dalam segitu dan yang luar juga segitu, ngepresnya itu imbang. Kalau yang di awal tadi, saat sebelum kita ganti, waktu kita buka itu, kita perlihatkan ulang ya. Nah, ini dia, kita perlihatkan ulang. Jadi dia kayak nggak seimbang. Kemungkinan besar si busing lateralnya itu, asnya tuh ya, barnya itu dia belum masuk di tengah-tengah sini, cuman sudah dipres sama yang ini, yang rubber paling belakang, karena tadi yang melebar ini adalah rubber yang paling belakang.
Jadi ada kemungkinan tidak imbang tekanannya antara rubber yang belakang sama rubber yang depan. Oke, penggantian sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba jalan dulu. Apakah nanti ada perbedaan atau tidak ya. Sayangnya saat saya kemarin waktu percobaan yang melewati jalan jelek itu nggak saya videokan. Jadi ini saya akan tunjukkan kondisi setelah perbaikan saja ya. Oke, ikuti videonya sobat. Oke sobat, jadi di depan ini ada marka kecut ban ya. Ini terasa banget kalau kaki kita nggak enak. Suaranya adem, deg-deg gitu doang. Kalau kemarin tuh dak-dak. Nanti di depan masih ada satu marka kecut dari ban lagi, kita akan dengarkan. Oke, adem. Nah ini ada satu lagi. Nah, anteng ya. Oke baik sobat, jadi di depan itu ada marka kecut. Kita akan coba speed 40-50 seperti apa dia suaranya ya. Nah, aman. Oke, jadi begitu ya sobat ya. Jadi pemasangan bushing lateral itu hati-hati, pastikan si lateral barnya itu atau besinya yang bulatnya tadi itu masuk dulu klop di antara bushing plastiknya ya. Jadi saat kita press si rubbernya dari mur belakang itu, tekanannya seimbang antara karet yang depan sama karet yang belakang. Karena kalau nggak seimbang kayak yang tadi itu saat kita buka, yang melebar atau tekanannya gede itu justru yang karet bagian belakang. Yang bagian depannya malah tadi sebenarnya masih layak pakai karena dia nggak ngembang. Nah yang belakang tadi sampai melebar parah gitu ya. Jadi begitulah tutorial cara mengganti bushing lateral Avanza seri G 2014 ya. Jadi bagi sobat yang mengalami suara-suara jedak-jeduk pada kaki-kaki bagian belakang padahal sobat sudah melakukan penggantian shock absorber, bisa jadi itu salah satunya adalah dari bushing lateral yang bisa salah pemasangan ataupun ya memang waktunya penggantian berkala. Jika ada yang ditanyakan, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.